hidup. Dialah terima pujian penyembahan kita pagi hari ini. Amin saudara. Mari satukan hati, berikan pujianmu, nyanyi dan pujimu hanya bagi Raja Allah yang hidup. Bersama-sama kita menghadapkan nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian kami hanya bagimu Yesus. Haleluya, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji, memuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita jemput jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama kami. Kita bangkit berdiri, berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini, sebab Dia yang layak terima pujian, sebab hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Kami memberikan pujian yang terbaik Tuhan dari hati kami yang terdalam. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus.
Tuhan yang layak ditinggikan. Segala puji kemuliaan hanya bagi Engkau Raja kami. Kami yang datang pagi hari ini merendahkan hati kami untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengakui Engkau dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang terutama, hanya Engkau yang layak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Mari kuduskan ibadah kami pagi hari ini. Kuduskan setiap hati. Biar fokus kami hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Tidak ada yang mencuri kemuliaan-Mu. Engkau saja Tuhan yang layak terima pujian, penyembahan kami Tuhan. Berkati kami setiap kami yang datang. Kami rindu Engkau melawat hidup kami hari ini Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap buka ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Dialah Raja kita, amin. Dialah Tuhan kita, Allah kita yang layak tinggal pujian. Sebab Dialah sumber kekuatan kita setiap hari, amin saudara. Hari demi hari hidup kita hanya di dalam Tuhan. Hanya Engkau Tuhan milik kami di bumi dan di surga, amin. Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia pagi hari ini. Haleluya. Oh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga.
kami terus percaya kepadamu, sebab kami percaya harapan kami kepadamu tidak pernah sia-sia. Kami terus percaya Tuhan bahwa janjimu ya dan amin. Sebab kami percaya tiada yang mustahil di hadapanmu Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami mau serahkan hati kami pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab harapan kami kepadamu tak akan pernah sia-sia. Haleluya. Percaya tiada yang mustahil bila ada Engkau. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Mari sama-sama. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Katakan dan imanku tetap teguh karena Yesus menolongku. Mari sekali lagi katakan, percaya tiada yang mustahil Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Engkau, bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna. Tidak, katakan harapanku. Haleluya. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia.
hadir. Engkau siap melawat kami umat-Mu, baik yang beribadah secara langsung saat ini maupun yang mengikuti ibadah siaran langsung secara online. Kami percaya sungguh Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Engkau Roh Kudus yang akan terus bekerja dengan kuasa-Mu, dengan kedahsyatan-Mu, dan Engkau siap mengubahkan hidup kami. Hamba berdoa, beri hati yang tulus bagi jemaat Tuhan, hati yang rela dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga firman-Mu betul-betul mengubahkan hati umat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap sambut kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami dalam berkat nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara silakan duduk. Baik saudara, hari ini seri ini kita akan belajar tentang bagaimana Rasul Yakobus dan Kristus dan mereka kembali hidup di dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Rasul Yakobus rindu supaya jemaat Tuhan mereka betul-betul mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Nah saudara, saya percaya hari-hari ini bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dari dalam hidup kita. Amin saudara. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Tuhan, mungkin karena godaan-godaan dunia ini, tantangan-tantangan yang menekan hidup kita, sehingga itu menghempaskan kita, menarik kita dari kasih karunia anugerah Tuhan. Tapi percaya saudara, ingat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara. Ada satu pribadi yang selalu setia menanti saudara untuk datang kepada Dia. Amin saudara. Baik, puji Tuhan, kita buka di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan demikian, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Firman Tuhan jelas saudara ya. Di sini firman Tuhan katakan kepada oleh Rasul Yakobus kepada, sekali lagi, penerima surat ini, yaitu adalah jemaat Yahudi yang ada di luar Yerusalem ya. Mereka yang tersebar di berbagai kota di luar Yerusalem ya. Mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang Yahudi, tetapi mereka kembali kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka jatuh kepada hawa nafsu dunia ini. Mereka jatuh ke dalam perkara-perkara yang memuaskan keinginan daging mereka, saudara ya. Makanya kalau saudara kita lihat di ayat 1 dan ayatnya yang kedua, mari coba kita lihat sebentar ayat 1 dan ayat yang kedua di pasal ini, Yakobus 4 ini. Firman Tuhan katakan demikian, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara, jelas dikatakan di sini bahwa orang-orang
orang-orang penerima surat ini, jemaat penerima surat ini, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi perilaku ibadah mereka, ya, doa mereka itu tidak mencerminkan bahwa mereka rindu supaya kehendak Allah terjadi di dalam hidup mereka. Tetapi dikatakan di sini bahwa mereka lebih apa? Mengedepankan kehendak mereka, ya. Mereka lebih mengedepankan apa yang menjadi maunya mereka. Sampai dikatakan di sini, hanya karena engkau lebih memperjuangkan keinginanmu sendiri, ya, nafsumu sendiri, sampai engkau berkelahi. Dikatakan di sini, ya, berkelahi, memaksakan kehendak mereka. Kenapa? Karena kehendak mereka ditunggangi oleh hawa nafsu atau sikap persahabatan dengan dunia ini. Ini yang ditegur oleh Yakobus, ya. Mereka sudah percaya kepada Kristus, tetapi mereka lebih dikuasai oleh apa? Sikap hawa nafsu mereka sendiri. Mereka lebih mengedepankan apa yang menjadi maunya mereka, sehingga mereka di sini berkelahi, bertengkar, ya. Tadi jelas di sini dikatakan, ya, bahwa karena ingin memperjuangkan nafsu mereka sendiri, ya, mereka dikatakan sampai membunuh. Mereka iri hati, saling bertengkar, bahkan dikatakan saling membunuh untuk mencapai tujuan mereka. Dan saudara, memang bahwa untuk kita bisa mempertahankan iman kita benar di hadapan Tuhan, untuk menjaga hidup kita ini tetap ada di dalam kendalinya Tuhan, tidak mudah, saudara, ya, tidak mudah, penuh tantangan. Dan kita ditantang untuk apakah kita tergoda dengan hawa nafsu dunia ini setelah kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita digoda. Setiap hari kita menghadapi tantangan itu, saudara. Amin, saudara, ya, benar, ya. Setiap hari kita menghadapi tantangan seperti jemaat penerima surat ini. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mengiring Yesus Kristus, tidak mudah, saudara, ya. Kita menghadapi tantangan, pergolakan, pergumulan untuk kita bisa tetap ada di dalam kendalinya Roh Kudus. Tetapi tadi ayat 6 dikatakan bahwa, ya, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu lebih besar. Amin. Amin, saudara, ya. Kasih karunia Tuhan anugerahkan bagi setiap saudara dan saya di dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan itu lebih besar daripada tantangan, godaan yang berusaha menggoda kita setiap hari untuk kita lebih mengedepankan keinginan kita. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan di dalam hidup saudara dan saya itu lebih besar daripada kuasa yang berusaha menarik kita untuk jauh dari kasih karunia Tuhan. Rasul Yakobus berkata bahwa di ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, amin, lebih besar daripada itu. Artinya daripada semua godaan-godaan yang berusaha menarik kita untuk kita jauh dari perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Anugerahnya akan dicurahkan bagi setiap orang-orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6 kembali dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kunci untuk kita menerima, ya, anugerah yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, saudara, kita perlu rendah hati di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita perlu rendah hati. Apa maksudnya rendah hati di sini, saudara? Bahwa kita ini sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Setiap saudara dan saya. Jangan saudara berpikir setelah kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa hidup kita pasti akan lurus terus,
ya saudara ya. Tidak seperti itu. Sekali lagi, kita hidup di dunia yang jahat hari-hari ini saudara ya. Dan dunia berusaha menarik kita untuk hidup di dalam hawa nafsu dunia ini ya. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, anugerahnya disiapkan bagi setiap saudara dan saya ketika kita dengan rendah hati. Artinya kita ini betul-betul mengandalkan Tuhan. Kita ini betul-betul bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu saudara ya. Karena kekuatan dunia begitu besar berusaha menarik saudara dan saya untuk jauh dari perkenanan Tuhan. Makanya dikatakan Allah mengaruniakan atau mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak bisa tanpa Engkau ya. Orang yang merasa bahwa tanpa kekuatan Tuhan hidupnya tidak bisa. Itu orang-orang yang rendah hati saudara, yang membutuhkan Tuhan setiap saat, membutuhkan Tuhan setiap waktu. Dilihat dari mana saudara? Dia akan mencari Tuhan setiap hari. Amin saudara. Dia akan mencari Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Rindu terus bersekutu dengan Tuhan. Itu orang yang rendah hati saudara ya. Dan dikatakan di ayat sebelumnya, tetapi Allah menentang orang yang congkak ya. Orang yang congkak itu ditentang oleh Allah saudara ya. Di ayat ini kata menentang dalam bahasa aslinya saudara itu memiliki pengertian bahwa Allah menempatkan dirinya ya sebagai orang yang berperang dengan musuhnya. Siapa musuhnya? Yaitu orang yang congkak itu saudara ya. Allah menentang, artinya Allah berperang dengan orang-orang yang congkak. Tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak, dia merasa bahwa tanpa Tuhan hidupnya enjoy, baik-baik saja, sehingga dia nggak membutuhkan Tuhan ya. Walaupun saudara ya, secara mata jasmani mungkin kita melihat orang yang congkak ini, orang yang nggak membutuhkan Tuhan ini, kok hidupnya baik-baik ya. Orang yang nggak percaya kepada Tuhan, kenapa hidupnya makmur ya saudara ya. Kenapa hidupnya sepertinya bahagia dengan semua fasilitas yang tersedia, sangat kaya bahkan ya. Orang-orang yang kaya itu saudara, kebanyakan mereka orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Secara mata jasmani saudara ya, mungkin kita melihat mereka nggak percaya Tuhan, tapi kenapa hidup mereka makmur? Kenapa hidup mereka bahagia dengan bergelimangan harta ya. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Tetapi saudara, Alkitab mencatat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka semakin menjauh dari kasih karunia anugerah Tuhan. Dan tiba waktu atau saatnya penghukuman Tuhan datang dalam hidup mereka. Mungkin mereka untuk saat-saat ini, untuk hari-hari ini, mereka masih menikmati apa yang menjadi keinginan mereka, memuaskan segala keinginan mereka, hawa nafsu mereka, tanpa sepertinya kok tidak ada susah dalam hidup mereka. Tapi saya mau katakan, ada waktunya Tuhan ya. Saudara baca bagaimana Asaf ya di dalam kitab Mazmur. Asaf sampai berkata, kok orang dunia, orang yang gak takut Tuhan, kok hidup mereka enak ya Tuhan. Bahkan dia berkata, hampir saja aku tergelincir ya. Karena melihat orang dunia, orang yang gak takut Tuhan, hidup mereka sepertinya nikmat, makmur, enjoy. Asaf berkata, hampir saja aku tergelincir. Tuhan berkata, jangan kamu iri kepada orang yang tidak takut Tuhan. Amin saudara. Jangan kamu cemburu kepada mereka yang tidak takut Tuhan, yang sepertinya dipandang secara mata jasmani mereka menikmati semua yang ada di dunia ini. Tapi ada waktunya
penghukuman Tuhan datang dalam hidup mereka. Nah saudara, Tuhan berkata bahwa Dia mengasihani orang yang rendah hati. Kita butuh satu sikap bahwa Tuhan tolong saya setiap hari menjalani hidup di dunia ini yang penuh dengan godaan. Tolong saya sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Karena sekali lagi, tanpa Tuhan kita nggak mampu. Tapi waktu kita berdiri di hadapan Tuhan dengan kecongkakan kita, seakan-akan kita tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, Tuhan yang akan menjadi lawan saudara. Lawan bagi orang-orang yang congkak. Lawan bagi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Lawan bagi orang-orang yang merasa bahwa dirinya mampu tanpa kekuatan Tuhan. Mari kita belajar dari ayat ini, saudara. Lalu bagaimana supaya kita bisa tetap punya sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan? Bukan rendah diri atau minder, saudara ya, tapi punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita ini bisa terus dikuasai oleh Roh Kudus, terus mengedepankan kehendak Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Bukan kehendak kita yang kita kedepankan, tapi mengedepankan kehendak Tuhan, maunya Tuhan dalam seluruh hidup kita. Tadi ayatnya yang ke-7, saudara. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian di ayatnya yang ke-7 dari Yakobus pasalnya yang ke-4. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah. Itu yang pertama, saudara. Kalau kita rindu bahwa setiap saat kita ini bisa mengedepankan kehendak Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, dan bukan kehendak kita yang menonjol, keinginan kita yang ditunggangi oleh hawa nafsu dunia ini menonjol, tapi biar kehendak Tuhan lebih menonjol di dalam hidup kita. Yang pertama, tunduklah kepada Tuhan. Amin, saudara ya. Menundukkan seluruh kehendak kita, budi pekerti kita kepada kebenaran-kebenaran Allah, saudara. Kita harus tunduk kepada kuasa dan otoritas firman Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan itu yang harus menjadi penguasa, mewarnai seluruh langkah hidup kita. Itu artinya kita tunduk kepada Tuhan, saudara. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi warna di dalam pengambilan keputusan dalam setiap masalah hidup kita. Bukan kehendak kita, tetapi kebenaran firman Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah dalam rumah tangga, firman Tuhan yang harus menjadi patokan untuk kita menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita. Bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang, tetapi apa yang menjadi kebenaran dalam firman Tuhan. Itu yang harus menjadi penyelesaian dalam rumah tangga saudara. Waktu saudara mungkin menghadapi masalah dalam rumah tangga, kalau saudara mendengarkan nasihat dari dunia ini, maka itu akan menyesatkan saudara, sehingga akhirnya rumah tangga saudara semakin hancur. Ketika saudara mungkin menghadapi masalah dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, firman Tuhan yang harus menjadi patokan dalam penyelesaian masalah dalam usaha saudara atau pekerjaan saudara. Jangan dengar apa kata dunia, saudara. Jangan dengar apa yang menjadi kata orang, nasihat dari dunia ini. Maka masalah saudara nggak akan jadi selesai, justru semakin menjadi hancur. Tunduk pada setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
Makanya di ayat ini juga dikatakan ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan iblis, saudara, dibutuhkan satu kegigihan dari hidup kita. Dibutuhkan satu perjuangan untuk kita apa? Melawan setiap intimidasi setan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, jangan saudara berpikir kita diam-diam saja, nggak usah bikin apa-apa, pasti nanti iblis akan lari dengan sendirinya dari dalam hidup saya. Tapi firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Amin, saudara. Dibutuhkan satu tekad, satu perjuangan, usaha yang gigih untuk terus melawan intimidasi setan, saudara. Jangan kita anggap remeh, saudara, ya. Saudara ingat pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja dia cobai di padang gurun. Betul ya, ingat ya kisah itu ya. Dia juga datang kepada Tuhan Yesus dan mencobai Tuhan Yesus. Apalagi saudara dan saya, setiap hari setan akan berusaha menggoda saudara dan saya, mencobai saudara dan saya. Dan ketika Yesus menghardik setan itu dengan firman Tuhan ya, ingat, coba baca ayat-ayat itu nanti di rumah. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus melawan dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan selalu berkata, ada tertulis dalam firman Tuhan. Ada tertulis dalam firman Tuhan. Ada tertulis dalam firman Tuhan. Betul ya? Yesus menghardik atau mematahkan setiap godaan-godaan setan hanya dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Tunduk pada kebenaran firman Tuhan, jangan pada keinginan saudara sendiri. Karena kita gak akan bisa melawan setan dengan kekuatan kita, dengan kebenaran kita, hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan setan lari dari hadapan Yesus. Tapi ingat, ya, setan gak lari selamanya. Dia menunggu apa? Ayat itu berkata, dia menunggu saat yang tepat. Begitu pula dengan saudara dan saya. Ketika kita sudah menghardik di dalam nama Yesus, ya, saudara, setan akan terus berusaha mencoba terus sampai akhirnya dia dapat, saudara ya. Firman Tuhan kan juga berkata, ya, dia berkeliling, ya. Setan berkeliling terus mencari waktu yang tepat untuk apa? Mencobai saudara dan saya. Jadi artinya firman Tuhan ini berkata, ya, lawanlah iblis. Kita gak boleh diam, ya. Lihat seperti seorang petarung, saudara, petinju, ya. Mereka akan berusaha terus memukul lawannya, mencari-cari cara, celah di mana dia bisa mengalahkan lawannya. Dia tak berdiam diri terus, saudara. Kalau dia berdiam diri terus, dia akan kalah. Tapi akan berusaha terus melawan. Dan sikap itu yang harus juga kita lakukan untuk kita melawan setiap godaan-godaan setan yang berusaha menggoda kita. Amin, saudara. Amin, ya. Setiap hari hidup kita ini penuh perjuangan. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk melawan tipu daya setan. Amin, saudara. Itu yang harus menjadi fokus kita. Masalah perut, ya, atau masalah yang lain-lain, saudara, kita sepertinya gak perlu khawatir. Kenapa? Karena janji Tuhan itu dia akan memelihara hidup saudara dan saya. Amin, ya. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, ingat bahwa Tuhan itu gak pernah membiarkan kita terlantar. Amin, saudara. Tapi dia memelihara kita. Tapi bagaimana kita supaya bisa terus ada di dalam
kendali kuasa Tuhan. Itu yang harus terus kita perjuangkan di dunia ini. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lalu yang berikutnya, ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian, saudara. Mendekatlah kepada Allah, dan ia mendekat kepadamu. Yang kedua, bagaimana supaya kita ini bisa tetap ada di bawah kendali dari kuasa Roh Kudus. Kita tidak kalah dengan tipuan godaan dunia ini. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah. Jangan menjauhkan diri dari Allah, saudara, ya. Kalau kita menjauhkan diri dari Allah, itu sasaran empuk dari setan, saudara. Betul ya? Ya. Tapi kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mendekat kepada Tuhan? Membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan lewat doa-doa, saudara. Saudara membangun hubungan yang intim dengan Dia. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Lalu bersekutu lewat firman-Nya. Merenungkan firman Tuhan setiap hari, sampai firman Tuhan itu betul-betul menjadi rema di dalam hidup kita dan mewarnai seluruh perjalanan hidup kita. Itu kita mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Mendekat dalam persekutuan dengan umat Tuhan lewat ibadah-ibadah. Kita sementara mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri, saudara. Ya, kalau mungkin hari-hari ini kita dibatasi, ya, karena situasi kondisi COVID. Tapi Tuhan pakai banyak cara, seperti ibadah online, saudara, ya. Waktu kita sungguh-sungguh beribadah, walaupun dibatasi oleh tempat, oleh ruang, saudara. Tapi saya percaya bahwa Roh Tuhan itu ada di mana-mana. Amin. Dan Dia berkuasa menjangkau saudara dan saya. Di tempat yang tersembunyi pun Roh Tuhan sanggup menjangkau. Amin, saudara. Yang benar bahwa hati kita merindukan persekutuan dengan Tuhan. Kita sementara mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, dikatakan di sini, ayat yang ke-8b. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Yang ketiga, supaya kita ini bisa terus dikendalikan oleh kehendak Tuhan, kuasa Roh Kudusnya di dalam hidup kita, menahirkan seluruh hidup kita. Tangan di sini mewakili dari seluruh tubuh jasmani kita. Ya, ada 5 panca indera dalam tubuh kita. Kita minta Roh Kudus, darah Yesus mentahirkan. Ya. Minta disucikan oleh darah Yesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu setia ketika kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan. Maka darahnya akan menyucikan kita dan membenarkan kita. Amin, saudara. Ya. Minta seluruh hidup kita, tubuh kita ditahirkan, disucikan. Ya. Dan saya percaya darahnya akan membenarkan kita. Lalu dikatakan di sini juga, ya, di ayatnya yang ke-8. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Selain tubuh kita, Rasul Yakobus berkata, hati kita ini bicara tentang bahwa kita ini perlu disucikan juga. Hati kita, pikiran kita, ya, itu perlu disucikan. Motivasi hati kita, ya. Kalau tubuh ini bisa dilihat oleh manusia, akan kelihatan karena nampak di luar. Tapi kalau bicara hati, saudara, ya, bicara pikiran, ya, bicara motivasi, tidak ada yang bisa lihat. Tapi ada satu pribadi yang bisa lihat, yaitu Tuhan. Mungkin kita bisa bersandiwara di depan manusia, saudara, ya. Seakan-akan sepertinya kita baik-baik saja, ya. Sepertinya kita seakan-akan wah, taat kepada Tuhan, ya. Dengan sikap hati kita itu bisa menipu, saudara, ya. Bisa bersandiwara dengan
Penampilan lahiriah, penampilan fisik itu bisa menipu. Tapi kalau sudah bicara dengan hati, pikiran, motivasi, ya, kadangkala saudara, kita bersembunyi di balik topeng kita, saudara. Kita bersembunyi di hadapan manusia. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan sanggup melihat hati kita, pikiran kita. Amin saudara. Motivasi hati kita, kita perlu minta dikuduskan. Tanpa sadar, ya, tanpa sadar saudara, kadangkala kita ini punya motivasi gak benar. Dan cuma Tuhan yang bisa menyelidiki motivasi hati kita, saudara. Mari setiap saudara dan saya pun, mari kita minta Tuhan kuduskan motivasi hati kami. Mungkin tanpa sadar kami punya motivasi hati yang jahat di hadapan Tuhan. Tanpa kami ketahui, mungkin motivasi hati kami ini jahat di hadapan Tuhan. Minta Tuhan yang menyelidiki motivasi hati kita. Amin saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan menyelidiki motivasi hati kita, Tuhan akan menyatakannya dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar taat ketika Tuhan menegur saudara dan saya. Ayo kembali, serahkan hati kita, selidiki aku, seperti ada pujian, selidiki aku, amin. Lihat hatiku, amin saudara. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, amin. Sudah, biar pujian ini menjadi doa kita setiap hari. Selidiki hatiku Tuhan. Saya pun mungkin akan berkata, saudara gak bisa lihat hati saya, ya. Tapi Tuhan tahu. Kadangkala mungkin saudara, kita ini jatuh di dalam kesombongan. Saya pun bisa jatuh dalam kesombongan tanpa saya sadari. Mencuri kemuliaan Tuhan tanpa saya sadari. Makanya setiap hari saudara kita perlu berdoa, Tuhan selidiki hatiku Tuhan. Selidiki motivasi hatiku Tuhan. Apakah aku sudah mencuri kemuliaan-Mu Tuhan? Apakah aku sudah berdosa dengan motivasi hatiku? Mungkin tanpa sadar, mungkin saya sombong di hadapan-Mu Tuhan. Saya merasa bahwa saya hebat mungkin. Saya merasa bahwa saya lebih dari yang lain mungkin. Setiap hari kita perlu minta supaya Roh Kudusnya menyelidiki hati kita. Amin saudara. Supaya kita dibenarkan. Yang berikutnya saudara, kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan demikian. Yang keempat, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Saudara, ini bicara apa? Bicara tentang kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengan penuh penyesalan. Bukan bertobat hanya di mulut saja. Ya Tuhan, saya bertobat, saya salah. Tapi tidak ada sikap yang sungguh-sungguh. Ayat 9 ini menunjukkan bagaimana kita bertobat dengan penuh kesungguhan, meratap di hadapan Tuhan, menangisi kesadaran, menangisi kesalahan kita. Kita sadar akan kesalahan kita, saudara. Lalu kita bertobat. Susahnya kalau orang tidak sadar bahwa dia sudah salah. Itu yang susah, saudara, ya. Sekalipun malaikat tegur, dia gak akan tahu, ya. Kalau dia merasa bahwa dirinya benar terus. Tapi kita perlu punya kesadaran bahwa memang saya salah, Tuhan, ampuni saya. Firman Tuhan di sini katakan, sadarilah, ya. Sadarilah kemalanganmu. Kita harus sadar, ya, bahwa kita ini memang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Bahwa kita ini mungkin sudah berdosa. Dengan apa? Dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu menyadari bahwa memang mungkin kita ini sudah sombong di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa mungkin selama ini kita lebih banyak mengedepankan kehendak kita daripada kehendak Tuhan.
Ini yang harus disadari dulu, saudara. Kalau kita sadar akan keadaan kita, kalau kita sudah menyadari akan kesalahan kita, firman Tuhan katakan, merataplah, berdukacitalah. Ini menunjukkan satu sikap bahwa kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh menyesali tindakan perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Dan di ayat yang 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan, membawa hidup yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita minta pengampunan Tuhan. Amin, saudara. Kita minta kekuatannya kembali memampukan kita, ya. Rohnya membersihkan hidup kita. Maka saya percaya ayat 10 bagian terakhir, dan ia akan meninggikan kamu. Amin, saudara. Pemulihannya akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Tapi biar kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan, betul-betul menyadari keadaan saudara. Jika memang saudara sudah jauh dari kehendak Tuhan, datang kepada Dia, sungguh-sungguh menyesali, dan Tuhan akan memulihkan hidup saudara dan saya. Jangan congkak, karena Tuhan menentang orang yang congkak. Tapi rendahkanlah dirimu, tunduk kepada Tuhan di hadapan Tuhan, tunduk kepada kuasa otoritas firman Tuhan, dan biarkan firman Tuhan yang akan mengatur seluruh langkah hidup saudara dan saya. Amin, firman Tuhan. Saya rindu kita angkat pujian yang tadi, selidiki aku. Haleluya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang dan minta, Tuhan selidiki hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Tuhan? Dan minta biar kuasa Roh Kudusnya memulihkan hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku. Amin. Lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, amin, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saudara, mari kita angkat pujian ini lagi menjadi doa kita. Saudara datang kepada Tuhan, ya. Minta Rohnya menyelidiki hati saudara. Dan saya percaya Roh Kudusnya akan menyelidiki setiap hati saudara. Dan Tuhan, Roh Kudusnya akan berbicara di dalam hati saudara. Dan Dia akan berbicara, membawa hidup saudara kepada kebenarannya, mengembalikan saudara kepada kebenarannya, kepada kehendaknya. Dan Dia akan memulihkan hidup saudara. Angkat pujian ini lagi menjadi doa kita. Haleluya, amin. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, amin, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi
kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Bagi Bapak Gembala, doa syafaat. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk tunduk di hadapan Engkau Tuhan, supaya kami bisa dapat melawan kuasa jahat. Dan kuasa jahat itu lari dari kehidupan kami Tuhan. Kuasa iblis, setan, dan apapun itu Tuhan yang bukan dari Tuhan datangnya, yang menjadi orang-orang yang kuat. Kami menjadi orang-orang pemenang di dalam Engkau Tuhan. Kami menghadapi segala persoalan hidup, masalah hidup, tantangan hidup, dan segala macam godaan yang datang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami mau belajar untuk tunduk di hadapan Engkau, bergantung, berserah terus kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran firman-Mu ini terpatri dalam hati kami. Kami simpan dalam hidup kami, dalam hati kami, dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari, supaya kami jangan berdosa di hadapan Engkau Tuhan. Keberkati urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami juga saat ini. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu sudah dicurahkan atas hidup kami saat ini juga. Saat kami duduk dengar baik-baik firman Tuhan, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, bahkan Engkau menyediakannya juga bagi kehidupan kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus ajar kami tetap setia, mengiring Tuhan, mencari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berserah kepada Tuhan. Haleluya. Dan seluruh hidup kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam segala juga masalah hidup kami semuanya, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Sebab firman-Mu berkata, serahkanlah kekhawatiran-Mu kepadanya, sebab Tuhanlah yang memelihara kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tuhan terus menopang kami dari hari-hari hidup kami ini, di minggu-minggu ini, di bulan ini Tuhan, di tahun ini. Ya Tuhan, kami boleh tetap ada dalam jalan Tuhan, dalam terang firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan, baik hadir di sini, bahkan yang mengikuti ibadah lewat Facebook, lewat online Tuhan, di mana saja mereka berada. Tuhan, Engkau menjangkau setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa saat ini, berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mereka bahkan yang ada di tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang sangat sulit, sangat sukar dijangkau ya Tuhan, oleh transportasi. Tuhan ada bersama hamba-hamba-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan menyatakan kuasa, dan tanda-tanda ajaib terjadi dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang teraniaya, kami berdoa juga Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan mereka. Bahkan ketika mereka ada di dalam mungkin tahanan, dalam penjara, karena nama Tuhan, Engkau ada di sana juga menguatkan mereka di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh jadi terang di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, menjadi saksi yang luar biasa. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, memberkati Tuhan proyek-proyek atau program-program penginjilan di mana saja, baik itu lewat online, lewat siaran-siaran televisi, media sosial. Diberkati Tuhan semuanya di dalam nama Yesus. Dan kabar baik, kabar sukacita dari surga boleh didengar oleh setiap telinga, setiap orang, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia, berkati pemerintah kami Tuhan, memberkati program-program untuk penanganan masalah kesehatan di bangsa ini Tuhan, memberkati di dalam nama Yesus. Juga masalah ekonomi, masalah keamanan, semua ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong semuanya, sehingga semuanya akan menghasilkan hal-hal yang baik bagi bangsa kami Tuhan.
Kami berdoa secara khusus juga buat orang-orang terpapar virus corona di mana saja. Amin. Mari Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus. Para dokter tim medis yang bekerja dalam penanganan masalah kesehatan virus corona secara khusus, Tuhan kami berdoa Tuhan juga memberkati, Tuhan memanggari mereka dengan kuasa darah Yesus. Mereka boleh terhindar dari penyakit, dari virus yang berbahaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami berdoa untuk pemerintah Tanah Papua. Tuhan memberkati Tanah Papua, semua program pemerintah, program pembangunan, semua diberkati Tuhan. Amin. Ditolong Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk ya Tuhan, rencana PON yang akan dilaksanakan di Tanah Papua ini, kami berdoa biar semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati panitia, berkati semua yang terlibat di dalam PON ini Tuhan, sehingga semua berjalan baik. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui Pekan Olahraga Nasional yang diadakan di Tanah Papua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua atlet yang juga ikut, Tuhan memberkati secara khusus atlet di Tanah Papua ini Tuhan. Mereka boleh meraih prestasi yang terbaik ya Tuhan, membawa juga nama harum, nama baik untuk Tanah Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di minggu yang kami jalani ini, minggu baru ini Tuhan. Hari-hari kami, langkah-langkah kami, semua aktivitas kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Engkau yang mengontrol kami, Engkau yang menuntun kami. Engkau yang membuat kami berhasil dalam segala apa yang kami kerjakan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Itulah sahabatnya, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang hari ini, amin. Amin. Mari siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Lewat berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Nah, sebab berkatnya akan terus curah kalau kita senantiasa hidup rukun di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita lagi mari saja jemput jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri, berikan ucapan sekali lagi terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam hidup. Terima kasih firman-Nya yang meneguhkan kita. Terima kasih
Haleluya, kami naikkan pujian syukur bagimu ya Bapa di surga, untuk segala hal yang luar biasa, hal yang baik yang kau berikan, bahkan semua yang kau rencanakan bagi hidup kami, semua hal yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini kami boleh ada dalam ibadah ini, dan semua yang boleh kami buat hari ini dalam ibadah ini, semua yang boleh kami persembahkan apapun itu Tuhan, menyenangkan hatimu. Tuhan memberkati secara khusus persembahan umatmu Tuhan, apa yang mereka bawa dari kehidupan mereka untuk pekerjaanmu Tuhan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda, Tuhan kembalikan itu, sehingga umatmu juga boleh terus mengalami berkat-berkat yang besar dalam kehidupan mereka, sehingga dengan itu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan melalui apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat bagi kehidupan umat Tuhan secara finansial ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih, biar juga persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk terus ya Tuhan kabar baik ya Tuhan disampaikan di mana saja dan kepada siapapun juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur, dan kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan pulang kembali ke rumah kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dalam perjalanan kami juga pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau Tuhan menyertai, menolong kami. Kami tiba di rumah kami dengan penuh sukacita, tidak kurang apapun. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hadapkan hatimu kepadanya. Pulanglah ke rumah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Anugerah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus tinggal menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Haleluya, ibadah selesai. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.